Halo sahabat IPA, selamat datang di DN Channel, yaitu channel tempat kita untuk belajar IPA. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal literasi sains untuk persiapan dalam menghadapi ASPD besok guys. Nah, bagi sahabat IPA yang ingin mengetahui pembahasan soal-soal untuk persiapan menghadapi penilaian ASPD atau Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah khususnya yang ada di DIY, silakan terus pantau video ini sampai selesai. Baik sahabat IPA, kita langsung saja bahas soal yang nomor 1. Dalam perlombaan lari maraton, seorang pelari tercepat pertama memerlukan waktu 1 jam 10 menit 25 detik untuk mencapai garis finish. Kemudian disusul oleh pelari yang kedua yang mencatatkan waktu 1 jam 11 menit 1 jam 11 menit 9 detik guys. Oke. Dari orian di atas, maka selisih waktu pelari pertama dengan yang kedua guys. Nah, untuk mencari selisihnya, ya kita tinggal kurangi saja guys. Nah, pembahasannya seperti ini guys. Ya, jadi selisih waktu itu pelari yang kedua, waktu yang kedua dikurangi dengan waktu pelari yang pertama, yaitu 1 jam 11 menit 9 detik dikurangi 1 jam 10 menit 25 detik. Nah, kalau kalian masih bingung bagaimana cara menguranginya, misalnya ini mengerjakannya dari belakang ya guys. Jadi detik dikurangi detik, menit dikurangi menit, kemudian jam dikurangi jam. Nah, kalau kita perhatikan pada detiknya yaitu 9 dikurangi dengan 25 guys. Ini kan tidak bisa, maka harus pinjam 1 menit di depannya. Karena pinjam 1 menit di depannya itu kan 1 menit, maka 1 menit kita jadikan detik berarti 60 detik. Maka 60 detik ditambah 9 jadi 69 detik dikurangi 25 sama dengan 45 sekon. Kemudian menitnya, karena tadi yang 11 menit ini sudah dipinjam 1, jadi tinggal 10, maka 10 dikurangi 10 sama dengan 0. 1 jam dikurangi 1 jam juga sama dengan 0. Maka selisihnya adalah 44 sekon atau 44 detik. Maka jawabannya yang C. Mudah sekali ya guys. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Soal nomor 2. Agak panjang soalnya guys. Seorang anak tidak sengaja menyenggol gelas yang berisi air sehingga air tumpah seluruhnya ke lantai. Berdasarkan peristiwa tersebut, maka dapat ditarik beberapa pernyataan. 1. Bentuk air tidak berubah. 2. Volume air yang tumpah tetap. 3. Bentuk air setelah tumpah berbeda dengan saat sebelum tumpah. 4. Gaya tarik antar molekul dalam air sangat kuat. Pernyataan yang benar ditunjukkan nomor titik-titik. Nah, pada soal ini guys, ini adalah tentang sifat zat, yakni sifat zat cair. Maka sifat-sifat zat cair yang ada yaitu bentuk tetap. Oh, bukan, bentuk berubah mengikuti wadahnya. Jadi yang tetap volumenya guys, maaf. Jadi bentuknya berubah mengikuti dengan wadahnya. Kalau di wadah ember ya seperti ember, di wadah gelas seperti gelas, dan seterusnya. Yang tetap adalah volumenya. Volumenya adalah tetap. Kemudian gaya tarik antar molekul tidak terlalu kuat. Jadi tidak sekuat pada tetapi lebih kuat dari gas. Gitu ya guys. Maka kita lihat jawabannya di sini, yang paling tepat adalah yang C, yaitu 2 dan 3. Volumenya tetap, kemudian bentuknya berbeda karena mengikuti bentuk wadahnya. Soal nomor 3 guys.
tentang perubahan wujud. Jadi ada beberapa data tentang perubahan wujud: menguap, menyublim, mengkristal, membeku, mencair, dan mengembun. Perubahan wujud yang memerlukan kalor ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Mari kita lihat pembahasannya guys. Oke. Jadi yang memerlukan kalor, perubahan wujud yang memerlukan kalor yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan yang melepaskan kalor yaitu membeku, mengembun, kemudian deposisi atau mengkristal. Nah, kita lihat di sini. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Jadi yang memerlukan kalor adalah 1, 2, dan 5. Menguap, menyublim, dan mencair. Ya, oke guys, kita lanjutkan tentang pembahasan soal-soal. Sekarang kita sampai soal yang keempat. Ini masih tentang perubahan wujud. Perhatikan peristiwa perubahan wujud berikut. 1. Besi berkarat. 2. Es berubah menjadi air. Kayu dipotong menjadi kecil. Nasi menjadi basi. Pernyataan yang menunjukkan perubahan kimia. Nah, kita pelajari tentang perubahan kimia. Ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Baik guys, kita bahas tentang perubahan kimia. Jadi perubahan kimia itu adalah perubahan yang melibatkan reaksi kimia guys. Jadi materi sesudah perubahan dan materi sebelum perubahan itu berbeda guys. Ya, misalnya, jadi langsung kita bahas saja ya. Perkaratan. Ya, jadi perkaratan, besi berkarat, kemudian ya pokoknya yang berkarat itu ya. Kemudian reaksi kimia terkait dengan misalnya perubahan masakan yang menjadi basi, kemudian reaksi-reaksi kimia yang lain, itu termasuk perubahan kimia. Kemudian ada juga yang melibatkan ledakan. Jadi perubahan kimia itu terjadi karena ledakan juga bisa guys. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Besi berkarat berarti perubahan kimia. Es mencair perubahan fisika. Kayu dipotong karena cuma berbeda ukurannya saja, sedangkan materinya tetap, yaitu masih kayu saja ya, walaupun ukurannya kecil-kecil. Jadi termasuk perubahan fisika. Sedangkan nasi yang menjadi basi itu perubahan kimia karena melibatkan reaksi kimia. Nah, makanya jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B guys, yaitu 1 besi berkarat dan 4 nasi menjadi basi. Soal nomor 5. Gas asam arang atau karbon dioksida CO2 tergolong molekul titik-titik. Nah, kita bahas di sini. Jadi CO2 itu tergolong molekul senyawa karena terdiri dari 2 unsur yang berbeda, yakni karbon dan oksigen. Jadi karbon dioksida tersusun dari 2 atom yang berbeda. Untuk penyusunnya yaitu karbon dan 2 atom oksigen. Nah, kalau suatu zat atau materi yang tergolong molekul unsur itu cuma terdiri dari 1 macam atom saja, atom unsur saja. Misalnya H2O2 ya. Kemudian N2 dan seterusnya. Sedangkan yang termasuk molekul senyawa itu pasti terdiri dari 2 unsur atom atau lebih. Jadi atomnya itu pasti terdiri dari 2. Misalnya CO2, kemudian CO3, kemudian NH4, kemudian NaCl, kemudian HCl. Itu termasuk zat atau senyawa yang termasuk molekul senyawa. Jadi terdiri dari 2 macam atom. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Sehingga termasuk molekul senyawa. CO2 itu karena terdiri dari 2 unsur yaitu karbon dan oksigen.
Oke guys, kita lanjutkan soal nomor 6 tentang apa ini? Tentang asam basa ya guys. Jadi soal nomor 6, kunyit dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Kunyit akan memberikan warna kuning terang jika dilarutkan dalam larutan yang bersifat asam, memberikan warna merah di dalam larutan basa, dan berwarna jingga pada larutan netral. Seorang siswa menguji beberapa larutan menggunakan indikator alami, yakni kunyit tadi, dengan hasil sebagai berikut. Larutan K, warna setelah ditetesi kunyit menjadi jingga. Larutan L, setelah ditetesi kunyit menjadi merah. Kemudian larutan M dan N, setelah ditetesi kunyit ya, menjadi kuning terang. Nah, kemudian soalnya yaitu dari hasil percobaan tersebut yang merupakan larutan bersifat asam ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Guys, mari kita lihat tabelnya lagi. Jadi yang bersifat asam itu tadi ditunjukkan atau ditandai dengan ekstrak kunyit menjadi berwarna kuning terang. Jadi yang bersifat asam adalah nomor 3 dan nomor 4. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di nomor 3 dan 4. Soal nomor 7. Perhatikan beberapa proses berikut ini guys. Yang pertama, proses pemurnian gula tebu. Yang kedua, pembuatan garam dari air laut. Yang ketiga, pembuatan aspal dari minyak bumi. Yang keempat adalah proses pembuatan minyak kayu putih. Ini soal tentang pemisahan campuran ya guys. Jadi pemisahan campuran dengan teknik destilasi ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Jadi kita akan pelajari di sini. Kita bahas ya guys, langsung saja. Jadi destilasi itu adalah proses pemisahan campuran yang melibatkan atau memanfaatkan atau menggunakan teknik perbedaan titik didih ya guys untuk memisahkan campuran itu. Nah, ini biasanya digunakan pada pengolahan minyak bumi atau juga pada pembuatan minyak kayu putih. Jadi jawabannya sudah jelas. Kemudian untuk pemurnian gula tebu itu merupakan filtrasi dan kristalisasi. Jadi metode yang digunakan untuk memisahkan campuran yaitu memurnikan gula tebu, yaitu menggunakan filtrasi kemudian kristalisasi. Sedangkan pembuatan garam itu adalah kristalisasi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang di pembuatan aspal dan pembuatan minyak kayu putih. Kita lanjutkan soal nomor 8 ya guys. Pengukuran suhu suatu ruangan menunjukkan hasil sebesar 86 derajat Fahrenheit. Jika nilai suhu tersebut dikonversi menjadi Celcius, maka akan diperoleh titik-titik guys. Mari kita lihat pembahasannya guys. Jadi untuk perbandingan suhunya, untuk Celcius dengan Fahrenheit itu adalah 5 dibanding 9. Sehingga kita tinggal masukkan ke rumusnya guys ini. TC suhu Celcius sama dengan 5/9 dikalikan TF suhu Fahrenheit dikurangi 32. Kita masukkan nilainya saja guys. Jadi 5/9 kali 86 dikurangi 32 dikurangi 32 tadi ya. 5/9 dikalikan 86 kurangi 32, maka hasilnya adalah 30 derajat guys. Jadi 86 dikurangi 32 itu adalah 54, dibagi 9 itu 6. Jadi 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B guys. Mudah sekali guys. Lanjut soal nomor 9. Ini tentang apa ini? Tentang pemuaian guys. Jadi ada beberapa peristiwa. Perhatikan pernyataan terkait dengan pemasangan rel kereta api. Berikut ini. Nomor 1. Dengan dibuat celah maka akan menghemat bahan sehingga hemat biaya.
dengan dibuat celah atau dibuat renggang membuat pemandangan menjadi kelihatan rapi. Ketika suhu meningkat, rel kereta akan memuai sehingga tidak bengkok. Atau yang keempat adalah ketika suhu normal, maka bentuk rel akan kembali seperti semula. Dari pernyataan tersebut, tujuan pemberian celah pada pemasangan rel kereta api ya, jadi pada pemasangan sambungannya itu, jadi antara sambungan-sambungannya itu ada celahnya, ada antaranya. Yang benar adalah, kita lihat pembahasnya di sini guys. Jadi tujuan utama pemberian celah pada sambungan rel kereta api adalah untuk memberikan ruang saat rel memuai terkena panas matahari. Nah, dengan adanya celah tersebut maka rel tidak akan bengkok guys saat terkena panas dan akan kembali ke bentuk semula. Jadi tidak akan bengkok atau seperti apa jika suhu kembali normal, karena untuk memuai sudah ada ruangnya guys. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang di 3 dan 4. Soal nomor 10, perhatikan tabel kalor jenis pada tekanan tahap 1 atmosfer dan suhu 20 derajat. Ada beberapa zat, ada aluminium, besi atau baja, timah hitam, dan perak. Kita lihat soalnya guys. Apa ini soalnya? Dian, ini nama orang, melakukan percobaan menggunakan kalorimeter. Kalori yang dibutuhkan oleh 3 kg zat X, jadi zatnya belum tahu, untuk menaikkan suhu dari 10 derajat sampai 80 derajat adalah 189 kJ atau 189.000 Joule. Berdasarkan data tersebut maka zat X adalah titik-titik. Maka kita lihat di sini ya, kita hitung kalor jenisnya. Jadi C, kalor jenis sama dengan Q dibagi M dikalikan perubahan suhu atau delta T. Jadi Q-nya atau kalornya adalah 189 kJ ya, dijadikan Joule jadi 189.000 guys. Tinggal dikalikan 1000 saja. Kemudian dibagi dengan masanya 3 kg, kemudian perubahan suhu. Jadi perubahan suhu di sini adalah dari 10 sampai 80. Jadi 80 dikurangi 10. Nah, setelah dihitung maka hasilnya adalah 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu aluminium. Lanjut soal nomor 11. Dua orang laki-laki mendorong mobil yang mogok di pinggir jalan dengan gaya masing-masing 200 Newton dan 150 Newton. Beberapa temannya akan membantu dengan gaya yang dimiliki masing-masing seperti pada tabel. Nomor 1 Amir 200 Newton, Budi 180 Newton, Cahyo 300, Denny 150, dan Evan 220. Mari kita teruskan. Ban mobil dengan jalan mendapat gaya gesek sebesar 400 Newton. Jika mobil akan dipindahkan sejauh 10 meter dengan usaha 600 Joule, maka 3 orang yang paling tepat untuk membantu adalah titik-titik. Ya. Jadi saya ulangi ya, di sini ada mobil mogok didorong oleh 2 orang dengan gaya masing-masing 200 dan 150. Karena ada gaya gesek sebesar 400, maka resultan gaya dari 2 orang laki-laki tadi belum cukup untuk memindahkan. Maka perlu ada bantuan dari beberapa temannya seperti yang terlihat pada tabel dengan masing-masing gaya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian akan dipindahkan sejauh 10 meter dengan usaha 600 Joule. Nah, mari kita lihat langsung pembahasannya. Ya, jadi di sini langsung kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu sigma F sama dengan W dibagi S, yaitu usaha sama dengan gaya dikalikan perpindahan. Maka untuk mencari gaya ya, jadi kita cari gaya dulu ya, yaitu usaha dibagi dengan jarak. Ya, jadi
usahanya adalah 600 Joule dibagi dengan 10 meter sama dengan 600 Newton. Maka untuk memindahkan mobil itu butuh gaya 600 Newton. Nah, setelah itu bagaimana? Jadi sigma F-nya harus 600 Newton. Maka dari data soal tadi ada 2 orang laki-laki yaitu 200, kemudian satu lagi 150. Kemudian ada gaya gesek yang melawan, maka kita beri nilai negatif. Nah, kemudian akan dibantu oleh 3 orang lain, yaitu misalnya kita beri nama F1, F2 dan F3. Nah, ini jumlah semua ini harus sebesar 600 Newton. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, maka setelah kita hitung untuk mencari berapa jumlah gaya F1 tambah F2 tambah F3 yang diperlukan, itu kita hitung yaitu 600 ditambah 400 dikurangi 200. Ya, jadi jumlah gayanya ditambah dengan gesekannya, kemudian dikurangi dengan 2 orang tadi ya, 200 dan 150, maka akan diperoleh F1, F2 dan F3 sama dengan 650 Newton. Jadi kita akan mencari yaitu 3 orang yang jika jumlah dari gaya mereka itu kalau dijumlahkan sama dengan 650 Newton, guys. Caranya bagaimana ya? Kita hitung dari jawabannya. Kita coba satu-satu. Nah, setelah kita coba, ternyata yang jumlah gayanya sebesar 650 Newton adalah Amir, Cahyo, dan Denny. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 12. Sebuah benda jatuh dari ketinggian titik A. Dari titik A sampai ke permukaan tanah di titik C. Jadi A sampai C. A di ketinggian, C di permukaan tanah. Kemudian titik B adalah titik tengah di antara A dan C. Jadi posisinya A, kemudian B, kemudian C. Ya. A ketinggian, B di tengah, kemudian C di permukaan tanah. Pernyataan tentang energi berikut yang benar adalah, ya kita lihat di sini. Kita tinjau dulu beberapa ketentuan tentang energi pada kasus benda yang jatuh. Jadi pada kasus benda yang sedang jatuh, maka energi mekanik tetap. Jadi energi mekanik itu tetap. Energi mekanik itu adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Jadi EM di A, EM di B, dan EM di C atau di semua titik itu pasti sama besar. Kemudian ketentuan yang kedua, energi kinetik benda semakin ke bawah semakin besar. Tentu saja karena semakin ke bawah maka kecepatan benda akan semakin besar. Kemudian energi potensial dari benda semakin ke bawah akan semakin kecil ya, karena energi potensial ini dipengaruhi oleh ketinggian. Semakin ke bawah maka ketinggiannya semakin kecil. Energi kinetik terbesar di C, kemudian terkecil di A. Tentu saja di C itu kecepatan benda itu paling besar. Kemudian di A itu paling kecil atau sama dengan 0 kalau belum benda itu di titik A belum bergerak atau masih berada di ketinggian. Kemudian sebaliknya energi potensial terbesar di A ya, karena di ketinggian hanya paling tinggi. Kemudian terkecil di C karena di permukaan tanah hanya sama dengan 0. Oleh karena itu, mari kita lihat jawabannya. Yang paling tepat adalah yang A. Semakin ke bawah, energi kinetik semakin besar. Mudah sekali, guys. Soal nomor 13 tentang rotasi bumi ya. Perhatikan beberapa peristiwa berikut ini. 1. Perbedaan musim. 2. Perbedaan lamanya siang dan malam di berbagai belahan bumi. Terjadinya siang dan malam. Kemudian perbedaan waktu di berbagai belahan bumi. Yang termasuk dampak rotasi bumi. Oke. Dampak rotasi bumi di sini ada beberapa. Kita lihat di sini. Yakni terjadinya siang dan malam.
Kemudian perbedaan waktu di berbagai belahan bumi, gerak semu harian matahari, yaitu matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, itu gerak semu harian. Kemudian pembelokan arah arus laut. Oke, sedangkan untuk perbedaan lamanya siang dan malam, itu termasuk dampak dari adanya revolusi bumi. Perbedaan musim juga revolusi bumi, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, nomor 3 dan 4. Soal nomor 14. Ini tentang kecepatan. Ya, kecepatan dan percepatan. Mobil A dapat mencapai kecepatan 100 km per jam dalam waktu 4 detik, sedangkan mobil B dapat mencapai kecepatan 100 km per jam dalam waktu 2,1 detik. Pernyataan yang benar. Mari kita lihat pembahasannya, guys. Jadi untuk percepatan itu kita perlu lihat dengan membagi, yaitu perbedaan kecepatan dibagi dengan perbedaan waktu. A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Karena ini satuannya dalam kilometer per jam untuk kecepatan dan waktunya dalam detik, maka kita sesuaikan dulu. Untuk kecepatan kita ubah menjadi meter per detik. Nah, biar sama dengan waktunya 4, waktunya di dalam detik, ya kan. Jadi 100 km per jam sama dengan 27,78 meter per sekon. Nah, ini caranya bagaimana? Ya, kita tinggal konversi aja 100 km kita jadikan meter, berarti 100.000 km dibagi dengan 1 jam. 1 jam itu 3.600. Maka setelah dihitung, maka ketemunya adalah 27,7777 terus dikumpulkan menjadi 27,78 meter per sekon, guys. Maka untuk mobil A, maka percepatannya 27 dikurangi 0. Nah, ini delta V per delta T, ya. Delta V itu berarti kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Jadi awalnya 0, akhirnya 100 km per jam. Kita konversi menjadi 27,78. Dibagi dengan 4 dikurangi 0. Ya, waktunya tadi, ya, waktu awal dikurangi waktu akhir. Maka hasilnya adalah 6,94 meter per sekon pangkat 2. Untuk yang mobil B dengan cara yang sama diperoleh, tinggal dibagi dengan 2,1, 27,8 dibagi dengan 2,1. Hasilnya ada 13,22. Maka hasilnya atau jawabannya adalah yang C. Nah, ini untuk soal ini ada sedikit pengecohnya, guys. Jadi kalau kalian kurang teliti, jadi mungkin kalian langsung membagi saja. Jadi untuk yang mobil A misalnya, itu kecepatannya tidak dikonversi menjadi meter per sekon, maka hasilnya nanti 100 dibagi 4 itu 25. Ini ada jawaban D, ini ada 25. Nah, makanya harus teliti. Kemudian yang B itu 100 dibagi 2,1. 100 dibagi 2,1 adalah mendekati 50. Ini jawaban yang A juga ada. Ya, ini adalah soal-soal atau jawaban yang pengecoh, ya, makanya kita harus teliti. Jawaban yang betul adalah yang C. Percepatan pada mobil B lebih dari 13, yaitu 13,22 meter per sekon pangkat 2. Soal nomor 15. Seseorang ingin mengangkat benda yang masanya 750 gram setinggi 50 cm. Jika percepatan gravitasi bumi yakni 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang harus dilakukan adalah sebesar titik-titik. Ya, kita lihat di sini pembahasannya. Jadi usaha yang diperlukan itu akan sama dengan besar energi untuk melawan energi potensial, karena ini akan mengangkat, ya, ke atas, ya, yang dimiliki oleh benda, sehingga W sama dengan EP sama dengan M kali G kali H sama dengan 0,75. Jadi masanya kita konversi dulu, kita jadikan kilogram.
kalikan G 10 kalikan H-nya 50 cm, kita jadikan meter, setengah meter. Jadi 0,75 dikalikan 10 kali 0,5 sama dengan 3,75 Joule. Jawabannya yang C. Lanjut ya. Soal nomor 16. Agak panjang ini soalnya, guys. Seorang kurir memindahkan drum yang bermasa 90 kg ke dalam sebuah truk yang tingginya 120 cm dan panjang papan atau bidang miring yang digunakan adalah 240 cm atau 2,4 meter ya, guys. Diketahui percepatan gravitasi di tempat itu adalah 10. Maka agar meringankan pekerjaan dari kurir tersebut, apa yang harus dia lakukan agar gayanya menjadi setengah kali semula? Apa mengganti papan yang panjangnya 360, kemudian atau papannya diganti menjadi 480, atau meminta kurir lain dengan gaya 450 atau dengan gaya 225, guys. Kelihatannya susah ini, guys, tapi mari kita lihat pembahasannya. Susah apa tidak, guys? Oke, kita lihat pembahasannya. Ini tentang kasus bidang miring. Oke, pembahasan di sini. Agar gaya menjadi setengah kali semula, ini khusus pada bidang miring ya, guys. Maka bidang miring diganti dengan panjang 2 kali semula. Biar apa? Biar lebih landai, guys. Jadi gayanya atau usahanya menjadi semakin kecil. Kemudian menambah gaya dorong setengah dari gaya semula. Jadi tentu saja ini mencari tambahan gaya ya, guys. Jadi tambah gaya pasti gaya yang dikeluarkan berkurang karena ada tambahan gaya dari orang lain. Nah, maka untuk gayanya kita hitung, yaitu F sama dengan V dikalikan H dibagi dengan S. Jadi 90 kg dikalikan 10 dikalikan 240 dibagi dengan 120. Untuk H dan S itu ada, H itu adalah ketinggian dan S adalah panjang bidang miring. Maka setelah dihitung hasilnya adalah 450 Newton. Maka kita periksa di sini, kita cek di sini. Mengganti papan bidang miring menjadi 360 cm salah, karena harusnya diganti dengan setengah kali semula. Setengah kali itu adalah untuk bidang miring diganti dengan 2 kali semula. 2 kali semula berarti harusnya 480. Maka untuk yang nomor 2, papan bidang miring diganti dengan menjadi 480 cm, itu benar. Nah, jadi yang nomor 1 salah, nomor 2 benar. Kemudian kita lihat yang nomor 3. Meminta kurir lain untuk mendorong dengan gaya 450 Newton. Salah, karena 450 Newton adalah totalnya. Jadi dengan gaya seperti itu sudah bisa untuk mengangkat atau memindahkan benda. Yang nomor 4, meminta kurir lain untuk mendorong dengan gaya 225 Newton. Benar nih, karena separuh dari gaya semula. Maka pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor 2 dan 4 atau jawaban yang D. Soal nomor 17. Tekanan air hidrostatis akan meningkat sekitar 1 atmosfer untuk setiap 10 meter ke dalam air. Jika tekanan udara dari permukaan laut adalah 1 atmosfer, seorang penyelam memakai scuba mampu menyelam sampai kedalaman 205 meter. Maka besar tekanan yang diterima penyelam adalah titik-titik. Jadi untuk kedalaman 205 meter, maka peningkatan tekanannya adalah, kita tinggal bagi saja, yaitu 205 dibagi dengan 10 meter sama dengan 20,5 atmosfer. Mudah sekali, guys. Jawabannya yang A. Soal nomor 18 tentang getaran, yaitu ayunan bandul. Sebuah bandul ayunan Sebuah bandul ayunan melakukan setengah getaran sebanyak 30 kali dalam 1 menit. Besar frekuensi getaran tersebut adalah titik-titik. Oke guys, kita lihat
pembahasannya guys. Ya, jadi untuk frekuensi itu adalah jumlah getaran dibagi dengan waktu. Waktunya adalah 1 menit atau 60 detik. F sama dengan N per T. Getarannya 30 dibagi 60 sama dengan 0,5 Hz. Ya. Masih mudah ya guys. Jawabannya yang D. Soal nomor 19 tentang gelombang. Perhatikan gambar gelombang selingki berikut ini. Jika cepat lambat bunyi di udara adalah sebesar 340 meter per sekon, maka frekuensi gelombang yang dibentuk pada selingki adalah, mari kita perhatikan selingkinya dulu guys. Di sini ada panjangnya adalah 200 cm. 200 cm itu ada 3 rapatan dan 2 renggangan, artinya ada 2,5 gelombang. 2,5 gelombang itu panjangnya 200 cm. Kita lihat pembahasannya. Oke, di sini. Nah, 2,5 gelombang sama dengan 200 cm, maka lambdanya atau panjang gelombangnya adalah 80 cm atau 0,8 meter. Maka untuk menghitung F, dari rumus F sama dengan V dibagi dengan lambda, yaitu 340 meter per sekon dibagi 0,8 meter sama dengan 425 Hz. Jawabannya yang C. Mudah ya guys. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 20. Ini tentang cepat lambat bunyi ya. Kecepatan apa nih? Resonansi kolom udara guys, ini guys. Nah, perhatikan gambar berikut. Jika cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon, frekuensi garpu tala tersebut adalah. Jadi di sini kita lihat gambarnya guys. Tinggi tabung adalah 87,5 cm. Kemudian tinggi air diisi pada 62,5 cm. Kita lihat pembahasannya guys. Jadi untuk kasus resonansi bunyi di tabung yang berisi air, maka cepat lambat gelombang bunyi dapat dihitung dengan menggunakan rumus V sama dengan lambda F dengan L sama dengan 2N-1 dibagi 4 lambda. V kecepatan, lambda panjang gelombang, F frekuensi, L adalah panjang kolom udara. Kemudian N adalah resonansi yang keberapa. Maka di sini kita hitung dulu L-nya. L adalah panjang kolom udara, berarti 87 dikurangi 87,5 cm dikurangi 62,5 cm sama dengan 25 cm. Sehingga kita masukkan ke rumusnya. Jadi kita anggap di sini terjadi resonansi pertama, jadi N-nya sama dengan 1. 25 sama dengan 2 kali 1 dikurangi 1 dibagi 4 dikalikan lambda, maka dihitung dan hitung, maka lambda sama dengan 100 cm atau sama dengan 1 meter, maka F-nya sama dengan V dibagi lambda, 340 meter per sekon dibagi dengan 1 meter sama dengan 340 Hz. Gitu ya guys. Oke. Jawabannya yang A. Agak panjang memang, tapi memang cukup menantang soalnya ya kan guys. Soal nomor 21 guys. Budi melakukan percobaan pembentukan bayangan pada lensa cembung. Benda diletakkan di depan lensa dan terbentuk bayangan nyata yang jelas di layar pada jarak 15 cm dari lensa. Jika benda digeser 5 cm menjauhi lensa, maka akan terbentuk bayangan dengan jelas ketika layar digeser titik-titik. Oke guys. Dari rumus umumnya dulu ya guys. Untuk optik atau lensa cermin itu berlaku 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Karena ini lensa cembung maka F-nya bernilai positif ya guys nanti guys. Oke, kita lihat di sini. Kita hitung dulu, yaitu besaran yang belum diketahui adalah F atau jarak fokus lensanya. Jarak benda adalah 10, jarak bayangan adalah 15, maka diperoleh 1/10 tambah 1/15 sama dengan 1/6, maka F-nya adalah 6 cm.
Kemudian benda digeser 5 cm menjauhi lensa, maka S menjadi 15. 10 ditambah 5 menjauhi lensa, maka S-nya menjadi 15. Maka kita dapat menentukan S aksennya atau jarak bayangannya. 1/6 sama dengan 1/15 ditambah 1 S aksen. Maka S aksennya 1/6 dikurangi 1/15 sama dengan 1/10. S aksennya maka 10 cm. Sehingga layar digeser pada jarak 10 cm atau 5 cm mendekati lensa. Karena tadi jaraknya 15, maka agar 10 maka harus digeser 5 cm mendekati lensa. Gitu ya guys. Oke. Maka jawabannya yang betul adalah yang B. Oke guys, kita sampai pada soal nomor 22 ya. Seorang siswa melakukan pengamatan menggunakan lup yang jarak fokusnya 5 cm dengan kondisi mata tanpa berakomodasi. Yaitu pengamatan pada saat jarak baca normal sama dengan 25 cm. Benda yang diamati terlihat membesar dengan perbesaran titik-titik. Maka kita akan menghitung di sini perbesaran pengamatan dengan lup dengan mata yang tidak berakomodasi. Oke guys. Jadi untuk mata tak berakomodasi, maka perbesarannya dapat dihitung dengan SN dibagi F. SN itu adalah jarak baca normal 25, kemudian F adalah jarak fokus lup. Nah, maka diperoleh 25 dibagi dengan 5, maka perbesarannya adalah 5 kali. Jawabannya yang A. Mudah ya guys. Oke. Soal nomor 23 tentang listrik statis. Penggaris plastik atau mika yang digosok dengan rambut kering dapat menarik serpian kertas. Hal ini disebabkan karena titik-titik. Oke guys, kita lihat pembahasannya guys. Jadi penggaris plastik atau mika yang digosok dengan rambut kering, maka akan terjadi perpindahan elektron dari rambut ke penggaris sehingga penggaris menjadi bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif sehingga penggaris bisa menarik serpihan kertas guys. Jadi jawabannya yang C guys. Penggaris bermuatan listrik negatif sehingga karena elektron berpindah dari rambut ke penggaris sehingga penggaris bisa menarik serpihan kertas. Oke guys, udah. Soal nomor 24 tentang zat aditif makanan. Pasangan zat aditif dan fungsinya yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Di sini ada 4 zat aditif ya. Aspartam apakah pemanis, natrium benzoat apakah pewarna, tartrazin apakah pengemulsi, MSG atau monosodium glutamat apakah penyedap. Kita lihat di sini bawahnya guys. Oke. Ya, jadi natrium benzoat itu termasuk golongan pengawet, sedangkan tartrazin adalah pewarna. Jadi yang betul jawabannya yang B1 dan 4. Aspartam itu pemanis, sedangkan MSG itu adalah penyedap. Soal nomor 25. Apa ini? Nikotin adalah bahan kimia yang mengandung nitrogen. Nikotin berasal dari beberapa jenis tanaman, termasuk tembakau dan dapat diproduksi secara sintetis. Nikotin dikenal dengan zat yang dapat memberikan efek atau dampak ketagihan dan memaparkan orang pada efek ketergantungan terhadap rokok. Sementara itu, merokok adalah kebiasaan buruk yang berdampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan. Efek fisiologis yang ditimbulkan oleh nikotin terhadap tubuh adalah A. Pembuluh darah menyempit, depresi, kecemasan atau meningkatkan konsentrasi. Pembahasan. Jadi efek fisiologis adalah efek yang mempengaruhi fisik seseorang ya guys. Jadi yang mempengaruhi fisik itu yang di sini adalah penyempitan pembuluh darah. Sehingga jawabannya yang A. Sedangkan untuk depresi, kecemasan dan konsentrasi itu adalah termasuk dampak psikis atau psikologis atau kejiwaan. Oke, jawabannya yang A ya guys.
Lanjut. Baik, kita lanjutkan soal nomor 26. Ini ada teks lagi ya. Jadi untuk soal-soal ASPD itu memang banyak teks-teksnya ya, karena mata ujinya adalah literasi ya, literasi kaitannya dengan sains ya. Ikan pari merupakan salah satu jenis ikan yang dapat ditemukan di dekat terumbu karang, muara, dan di laut lepas. Ikan pari berkembang biak dengan cara fertilisasi eksternal, internal, dan aseksual bergantung pada jenisnya. Biasanya jantan dan betina berkumpul dalam kelompok besar dan saling melingkar di perairan dangkal, seringkali juga di muara atau laguna pesisir. Untuk menarik perhatian pasangan, pejantan akan menampilkan suatu tarian berupa kepaan sayap dan menghasilkan suara. Para jantan akan mengirimkan sperma ke saluran telur betina, kemudian para betina akan menampung dengan kloaka. Masa kehamilan ikan pari berlangsung antara 4-10 bulan, guys. Dari informasi tersebut, maka ciri makhluk hidup yang dijelaskan apa ini kira-kira? Bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi. Jadi yang ditumbuh dan berkembang. Kelihatannya ini yang berkembang biak ya guys ya. Karena di sini ada proses perkembang biakannya. Jadi yang dijelaskan adalah berkembang biak atau jawaban yang B. Soal nomor 27. Masih ada teks lagi tentang jaringan epitel pipih. Jaringan epitel pipih memiliki bentuk seperti lapisan pipih. Nukleusnya berbentuk bulat dan terletak di bagian tengah. Epitel pipih terbagi atas dua jenis, yaitu epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis banyak atau berlapis-lapis. Epitel pipih selapis disusun oleh selapis sel yang berbentuk pipih yang sangat rapat. Jenis epitel ini berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi. Sedangkan epitel pipih berlapis banyak disusun oleh lebih dari satu sel yang berbentuk pipih dan sangat rapat yang berfungsi sebagai pelindung. Pernyataan berikut. Perhatikan, jaringan epitel ditemukan dalam organ ginjal. Jaringan epitel berfungsi dalam proses osmosis. Ditemukan dalam kulit, kemudian berfungsi sebagai pelindung. Pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Maka kita perlu mencermati teksnya tadi ya guys. Setelah kita baca, yang paling tepat adalah nomor 2 dan 4. Jawaban yang D. Oke guys, kita sampai pada soal nomor 28. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar jagung, kemudian ada tumbuhan paku tanduk rusa, kemudian kacang tanah, kemudian ada jambu air. Serta ada yang paling kanan adalah padi. Dari gambar dapat dibuat klasifikasi sebagai berikut. Nomor 1, kacang tanah dan paku tanduk rusa berkerabat dekat karena tergolong tumbuhan berbiji tertutup. Kemudian nomor 2, jagung dan jambu air berkerabat dekat karena tergolong tumbuhan berbiji terbuka. Nomor 3, padi dan jagung dikelompokkan dalam kelompok yang sama karena biji berkeping 1. Nomor 4, jambu air dan kacang tanah dikelompokkan dalam satu kelompok karena biji berkeping 2. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita lihat di sini guys. Pembahasannya, jadi jagung itu termasuk tumbuhan berbiji tertutup dan berkeping 1. Kemudian paku tanduk rusa adalah tumbuhan yang tidak berbiji karena termasuk golongan atau kelompok tumbuhan paku-pakuan. Kacang tanah itu berbiji tertutup berkeping 2, jambu air berbiji tertutup berkeping 2, dan padi berbiji tertutup berkeping 1. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, 3 dan 4. Soal nomor 29. Ini adalah terkait dengan analisis grafik, tabel, dan seterusnya guys. ISPU, Indeks Standar Pencemar Udara untuk area Jabodetabek, disajikan dalam
gambar grafik berikut ini. Ada Jakarta Timur, Tangerang Selatan, dan seterusnya. Sebagai informasi, KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kalau nggak salah, menerapkan kategori kualitas udara berdasarkan rentang ISPU tersebut sebagai berikut. Ya, ada ISPU, Indeks Standar Pencemar Udara, dengan kategorinya, yaitu 0 sampai 50 baik, 51 sampai 100 sedang, kemudian lebih dari 300 berbahaya. Seperti yang tampak pada tabel. Kemudian soalnya bagaimana? Berdasarkan grafik tersebut, Paris melakukan analisis dan diperoleh hasil sebagai berikut. Kualitas udara di Tangerang termasuk baik. Jakarta Timur tidak sehat. Di Jakarta Utara lebih besar daripada di Depok polusinya. Polusi paling tinggi di Jakarta Selatan. Sedangkan agar kualitas udara di Bogor membaik, maka perlu ditambah ruang terbuka hijau. Analisis yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita lihat di sini, guys. Ya, kita lihat langsung saja ya. Jadi kualitas udara di Tangerang termasuk dalam kategori baik itu salah, karena berdasarkan grafik termasuk dalam kategori sedang. Jakarta Timur memiliki kualitas udara yang tidak sehat, betul. Polusi di Jakarta Utara lebih besar daripada di Depok, betul ya. Ini berdasarkan dari analisis grafik tadi ya. Kemudian tingkat polusi udara paling tinggi terjadi di wilayah Jakarta Selatan, salah, karena polusi udara paling tinggi berdasarkan grafik dan tabel terjadi di wilayah Jakarta Timur. Agar kualitas udara di Bogor membaik, maka perlu ditambah ruang terbuka hijau, betul, tentu saja, karena ruang terbuka hijau dapat meningkatkan kualitas udara. Maka jawabannya yang betul adalah yang C. Soal nomor 30, cendawan ektomycorrhiza. Ini ada teks lagi ya, lumayan panjang membacanya. Mycorrhiza adalah cendawan atau jamur yang mampu bersimbiosis dengan tumbuhan dan biasanya pada akar tanaman. Mycorrhiza memerlukan akar tumbuhan untuk melengkapi daur hidupnya. Ektomycorrhiza merupakan simbiosis mutualisme antara cendawan tanah dengan akar tumbuhan seperti Pinaceae, Gymnospermae, dan Dipterocarpaceae, Angiospermae. Ektomycorrhiza berperan dalam efisiensi pengambilan unsur hara, mineral, dan air, serta melindungi akar dari cekaman faktor abiotik dan biotik. Ektomycorrhiza menutupi permukaan bagian tanaman yang tertutup tanah. Umumnya ektomycorrhiza bersimbiosis dengan tumbuhan tertentu. Dari satu jenis tumbuhan inang dimungkinkan adanya beberapa jenis cendawan atau jamur ektomycorrhiza yang menjadi simbionya, atau dari satu jenis cendawan ektomycorrhiza dapat bersimbiosis dengan beberapa jenis tumbuhan inang. Oke. Nah, maka hubungan simbiosis antara makhluk hidup yang sesuai atau yang serupa dengan artikel tersebut adalah, kita lihat di sini guys pembahasannya guys. Jadi berdasarkan informasi, ektomycorrhiza itu melakukan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan. Maka simbiosis yang serupa dengan ektomycorrhiza adalah salah satunya adalah antara lebah dengan bunga. Kita lihat di sini ya guys, tumbuhan tanduk rusa dan inangnya ini simbiosis komensalisme. Jadi yang satu untung, yang satu tidak rugi. Kemudian kutu daun dan tumbuhan parasitisme, nyamuk dan manusia parasitisme, lebah dan bunga simbiosis mutualisme. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 31 guys. Perhatikan pernyataan tentang kerja otot berikut.
kerja otot tricep dan otot bicep ya guys. 1. Otot bicep relaksasi, otot tricep kontraksi, dan pada siku terjadi gerakan tulang oleh sendi peluru. Kemudian otot bicep relaksasi, otot bicep kontraksi, dan pada bahu terjadi gerakan tulang oleh sendi putar. Otot bicep kontraksi, otot tricep relaksasi, dan pada siku terjadi gerak tulang oleh sendi engsel. Otot bicep kontraksi, otot bicep relaksasi, pada bahu terjadi gerakan tulang oleh sendi peluru. Pernyataan yang benar. Oke guys, kita lihat pembahasannya guys. Oke, jadi otot bicep dan tricep adalah otot yang kerjanya antagonis, yakni yang satu berlawanan dengan yang lain. Jika satunya relaksasi, maka satunya kontraksi. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian sendi pada siku adalah sendi engsel, sedang pada bahu adalah sendi peluru. Maka yang paling tepat adalah yang D, 3 dan 4. Soal nomor 32. Ini bacaan lagi ya guys. Bakwan udang, salah satu camilan khas Indonesia yang populer dan sering didengar adalah bakwan udang. Selain renyah dan lezat, cara pembuatannya sederhana serta mudah membuat bakwan udang. Bahan yang diperlukan untuk membuat bakwan udang adalah tepung terigu, tepung beras udang, kemudian bawang putih, garam, merica, kaldu bubuk, dan air dan minyak goreng. Maka apabila kita makan bakwan udang, di dalam tubuh kita akan terjadi proses pencernaan titik-titik. Oke, ini pencernaan tergantung dari nutrisi yang dikandung oleh bakwan udang tersebut guys, melibatkan enzim-enzim guys. Mari kita lihat pembahasannya guys. Jadi untuk lemak itu dicerna oleh enzim lipase di dalam usus halus. Untuk protein dicerna oleh enzim pepsin di dalam lambung, dan juga dicerna oleh tripsin di usus 12 jari. Sedangkan amilum dicerna oleh enzim amilase di dalam mulut dan juga di usus halus. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Amilum yang berasal dari tepung terigu dicerna oleh enzim amilase di usus halus. Kita lanjut soal nomor 33. Ini tentang jantung ya guys. Perhatikan gambar jantung dan beberapa pernyataan. Keterangan nomor gambar tersebut berikut ini. Ya, ini ada gambar jantung dengan ada nomornya. Nomornya ini menunjukkan ruang-ruang di dalam jantung 1, 2, 3, dan 4. Keterangannya, nomor 1 adalah atrium kanan, berfungsi untuk menerima darah kaya CO2 dari arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah arteri yang menghubungkan jantung dengan paru-paru atau pulmo. Nomor 2, atrium kiri, berfungsi untuk menerima darah kaya O2 dari vena pulmonalis. Nomor 3 adalah ventricle atau bilik. Ya. Ventricle kanan, bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kaya CO2 ke arteri pulmonalis. Nomor 4 adalah ventricle kiri, berfungsi untuk memompa darah kaya O2 ke arteri pulmonalis. Mari kita lihat pertanyaannya. Pernyataan yang benar tentang fungsi ruang jantung adalah titik-titik. Jadi sebelum kita bahas, kita lihat dulu sini ada gambar jantung berserta nomor-nomor ruangnya. Jadi nomor 1 itu adalah serambi atau atrium, serambi kanan. Kemudian yang nomor 2 adalah serambi kiri, atrium kiri. Yang nomor 3 adalah bilik atau ventricle kanan. Yang keempat adalah bilik kiri atau ventricle kiri. Oke guys, mari kita lihat pembahasannya. Jadi nomor 1 adalah atrium kanan, fungsinya untuk menerima darah kaya CO2 dari seluruh tubuh.
Nomor 2 adalah atrium kiri, berfungsi untuk menerima darah kaya O2 dari vena pulmonalis. Nomor 3 adalah ventrikel kanan, berfungsi untuk memompa darah kaya CO2 ke arteri pulmonalis. Nomor 4 adalah ventrikel kiri, berfungsi untuk memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Jadi ventrikel kiri ini memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan ventrikel kanan berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru. Sedangkan atrium adalah fungsinya untuk menerima darah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C, nomor 2 dan nomor 3. Soal nomor 34. Terdapat dua macam mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Mekanisme pernapasan perut yang benar adalah A, B, C, D. Mari kita lihat pembahasannya. Jadi proses pernapasan ada dua macam, yaitu dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada dan pernapasan perut memiliki perbedaan yang mendasar dalam mekanisme atau cara kerjanya. Perbedaan tersebut melibatkan bagian tubuh yang bekerja dan teknik pernapasan yang dilakukan. Perbedaan utamanya, jika pernapasan dada itu yang bekerja adalah otot-otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut adalah diafragma. Jadi pernapasan utama mekanisme dada dan perut terletak pada bagian otot yang bekerja saat proses respirasi yang berlangsung. Pernapasan dada adalah proses yang mengandalkan pergerakan otot-otot di antara tulang rusuk, sementara pernapasan perut melibatkan otot diafragma yang terdapat pada rongga dada dan perut. Pada pernapasan dada, otot di antara tulang rusuk akan mengembang atau kontraksi saat menghirup udara atau inspirasi, dan mengempis atau kembali atau relaksasi setelah mengembuskan udara. Sementara pada pernapasan perut, otot diafragma yang berkontraksi saat proses inspirasi dan berrelaksasi saat mengeluarkan udara. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Soal nomor 35. Batuk ginjal adalah masalah pada organ ginjal yang disebabkan oleh tingginya kadar zat kimia pembentuk kristal dalam urin, yaitu asam urat, kalsium fosfat, dan kalsium oksalat. Nah, salah satu upaya dalam pencegahan terjadinya penyakit batuk ginjal adalah, mari kita lihat pembahasannya, guys. Jadi batuk ginjal adalah masalah pada organ ginjal karena tingginya kadar zat kimia pembentuk kristal dalam urin, yaitu asam urat, kalsium fosfat, dan kalsium oksalat. Zat-zat ini sulit dihancurkan oleh cairan pada urin. Apabila terus menumpuk, zat kimia tersebut dapat membentuk kristal yang menyerupai batu. Selain itu, terbentuknya batu ginjal juga bisa disebabkan oleh kekurangan zat yang mencegah pembentukan kristal dalam urin. Di samping itu ada faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya batuk ginjal, yaitu ada riwayat dalam keluarga. Misalnya salah satu keluarga ada yang terkena atau menderita batuk ginjal. Yang kedua adalah kebiasaan mengonsumsi air putih yang kurang, sehingga proses pelarutan mineral dalam urin menurun. Kemudian sering mengonsumsi makanan dengan kadar garam atau kandungan garam yang berlebih. Kemudian yang terakhir adalah obesitas. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk persoalan tentang batuk ginjal adalah yaitu yang D. Caranya yaitu dengan mengurangi makanan yang berkadar kalsium fosfat dan kalsium oksalat yang tinggi. Soal nomor 36 tentang siklus menstruasi. Peristiwa yang terjadi pada fase menstruasi tersebut. Peristiwa yang terjadi adalah, jadi ada beberapa fase dalam
siklus menstruasi, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Nah, oke guys, kita akan bahas satu persatu peristiwa yang terjadi dalam masing-masing fase tersebut. Oke, yang pertama adalah fase menstruasi, yakni terjadinya pembentukan folikel primer di dalam ovarium yang mengelilingi satu oosit primer. Kemudian pada fase praovulasi terjadi peningkatan hormon LH dan estrogen yang memacu penebalan dinding rahim. Ini terlihat pada gambar di samping ini ya guys. Di sini estrogennya naik ya guys, terlihat. Kemudian LH-nya juga, hormon LH-nya juga naik. Di sini terlihat pada grafik ini, yang estrogen kuning, yang LH berwarna merah. Kemudian fase yang selanjutnya adalah fase pasca ovulasi, yaitu mengkerutnya folikel degraf dan berubah menjadi corpus luteum. Di sini setelah adanya fase ovulasi, ini adalah fase pasca ovulasi. Ya, setelah terjadinya ovulasi, ini progesteronnya yang naik, ya kan? Progesteron naik, kemudian diikuti dengan estrogennya yang mula-mula turun dalam fase ovulasi turun, kemudian pada fase pasca ovulasi juga naik kemudian turun. Kemudian fase ovulasi, yakni lepasnya zigot hasil fertilisasi dari dinding uterus yang menebal. Jadi urutannya dalam pembahasannya agak kebalik ya guys. Jadi harusnya ovulasi dulu baru pasca ovulasi. Ovulasi ini adalah lepasnya zigot hasil fertilisasi. Ya, sini ada terjadi fertilisasi, kemudian hasil ini akan menempel ke dinding uterus yang menebal. Begitu ya guys. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 37. Perhatikan informasi berikut. Hewan yang melakukan fertilisasi eksternal dalam perkembangbiakannya ditunjukkan oleh nomor. Tidak ada nomornya ini salah soal, nggak apa-apa, kita jawab saja. Mungkin ini ditunjukkan oleh jawaban nomor gitu ya guys. Ada kata ayam, ikan, kadal, kemudian ada sudah. Jadi gini guys, untuk hewan yang melakukan fertilisasi eksternal, artinya pembuahan di luar tubuh, dalam perkembangbiakannya itu adalah ikan dan kata, sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Perhatikan soal nomor 38. Perhatikan penampang struktur daun berikut ini. Ini ada gambar daun, kemudian ada nomor-nomornya ya. Jaringan pengangkutan yang berfungsi untuk mengangkut air, garam-garam mineral, hasil fotosintesis, dan nutrisi yang lain ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Mari kita simak penjelasan bersama-sama berikut ini guys. Jadi untuk nomor 1 itu adalah jaringan epidermis atau jaringan paling luar yang berfungsi untuk melindungi atau jaringan pelindung. Kemudian di bawahnya ada jaringan tiang atau palisade. Ini terjadinya fotosintesis paling banyak di sini ya, di jaringan palisade ini proses fotosintesis terjadi. Kemudian jaringan pengangkutan, yaitu untuk mengangkut tadi air, garam-garam mineral, dan hasil fotosintesis. Ini yang nomor 3. Jaringan pengangkutan. Kemudian yang nomor 4 adalah jaringan pemekaran, sedangkan yang nomor 5 paling bawah di sini adalah stomata ya. Stomata ini fungsinya untuk respirasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, yang nomor 3. Gitu guys. Kita lanjutkan soal nomor 39. Ini tentang percobaan fotosintesis, namanya percobaan Ebbinghaus. Kemudian di sini ada hidrilla biasanya yang digunakan. Ini hidrilla adalah tumbuhan air, kemudian ditempatkan di beberapa tempat ya. Ada 3 macam
yaitu di tempat teduh. 3 macam perlakuan ya guys. Di tempat teduh, kemudian di tempat yang terang, kemudian di tempat yang terang plus NaHCO3 atau natrium bikarbonat. Hasilnya seperti tampak pada tabel berikut. Jadi untuk percobaan yang A, tanaman diletakkan di tempat yang teduh. Nah, ternyata gelembung oksigen yang dihasilkan itu cuma sedikit. Ya, ini ada tanda plus. Ini menunjukkan gelombang atau gelembung oksigen yang terbentuk sedikit. Kemudian yang B, di tempat yang terang itu gelembungnya agak banyak. Sedangkan yang C, di tempat terang plus natrium bikarbonat NaHCO3. Ternyata gelembung yang terbentuk lebih banyak. Baik, langsung kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan data hasil percobaan, faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya gelembung gas oksigen yang terbentuk adalah titik-titik. A. Cahaya dan gas CO2. B. Molekul air dan CO2. Cahaya dan NaHCO3 di molekul air dan cahaya. Baik, sahabat IPA, kita perlu jeli dalam mengerjakan atau memahami soal ini karena di sini ada pengecohnya. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, kalau dari soal tadi itu yang jelas berpengaruh adalah cahaya kan, di tempat teduh dan di tempat di tempat terang atau ada cahaya itu jumlah gelembung gas oksigennya berbeda, lebih banyak yang di tempat yang terang. Namun untuk percobaan yang ketiga, yaitu ada penambahan NaHCO3, itu ke apa NaHCO3-nya berpengaruh ataukah sesuatu yang lain, kita akan bahas di sini ya guys. Jadi dalam percobaan ini atau eksperimen ini, NaHCO3 berperan sebagai katalisator dalam proses fotosintesis. Jadi bukan sebagai bahan atau faktor yang mempengaruhi. Akan tetapi natrium bikarbonat ini yang dilarutkan dalam air akan terurai menjadi karbon dioksida. Jadi NaHCO3 itu harus dilarutkan ke dalam air. Nah, ketika dilarutkan dalam air, NaHCO3 ini akan terurai menjadi karbon dioksida. Nah, kita tahu bahwa fotosintesis itu bahan utamanya adalah CO2 dan H2O. Oleh karena itu, karbon dioksida inilah yang berfungsi atau berperan dalam menentukan hasil gelembung oksigen, hasil fotosintesis tadi. Semakin banyak karbon dioksida, maka CO2-nya juga akan semakin, gelembung O2-nya, oksigennya juga akan semakin banyak. Mungkin seperti itu guys. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A, yaitu cahaya dan gas CO2. Hasil dari penguraian NaHCO3 atau natrium bikarbonat. Soal nomor 40 guys. Ini soal terakhir di video ini ya guys. Tentang persilangan atau pewarisan sifat. Mangga yang rasanya masam, yang buahnya besar, M kecil, B besar, dengan mangga manis, buah kecil, M besar, B kecil. Nah, kita tahu dari simbol genotipnya ini, maka rasa masam itu sifatnya adalah resesif, sedangkan buah besar sifatnya adalah dominan. Kemudian rasa manis itu sifatnya dominan, sedangkan buah kecil itu sifatnya resesif. Maka hasil persilangan tersebut diperoleh mangga bibit unggul yang rasa manis dan buah besar sebesar titik-titik. Ya, kita disuruh untuk mencari persentasenya. Oke guys, langsung kita bahas saja guys. Kita buat bagan persilangan. Jadi induknya, P-nya, parentalnya itu adalah buah mangga M kecil, B besar. Fenotipnya masam, buah besar. Disilangan dengan M besar, B kecil, manis, buahnya kecil. Maka gametnya adalah yang sebelah kiri M kecil, B besar, kemudian M besar, B kecil. Maka hasilnya
Di sini karena gampitnya cuma satu-satu, maka hasilnya pasti ini, pasti M besar M kecil, B besar B kecil. Nah, ini fenotipnya adalah manis dan besar. Ini merupakan fenotip yang merupakan fenotip bibit unggul karena frasanya manis dan buahnya besar. Sehingga jawabannya adalah yang A. Di sini cuma ada satu macam fenotip ya, manis dan besar. Sehingga manis dan besar ini persentasenya 100%. Baik sahabat IPA, itulah tadi pembahasan soal-soal ASPD literasi sains. Nah, jadi untuk persiapan menghadapi ujian ASPD atau Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Jika ada yang perlu didiskusikan atau ada pertanyaan, silakan tulis komentarmu pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap terus belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran IPA yang lainnya guys. Sampai jumpa.